Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan menjelaskan materi TRIT, mata kuliah Sistem Operasi. Proses dan TRIT. Proses tradisional memiliki dua karakteristik. Yang pertama, research ownership, yaitu proses meliputi ruang alamat virtual untuk menampung gambar proses. OS memberikan perlindungan untuk mencegah interferensi yang tidak diinginkan antar proses yang berkaitan dengan sumber daya. Proses berkaitan dengan research ownership. 2. Scheduling atau execution. Mengikuti jalur eksekusi yang mungkin disisipkan dengan proses lain, suatu proses memiliki status eksekusi seperti running, ready, dan lain-lain, dan prioritas pengiriman dan dijadwalkan dan dikirim oleh OS. Treat berkaitan dengan program execution. Treat dalam proses. Dalam suatu proses, mungkin ada satu atau lebih treat, masing-masing dengan yang berikut. Satu executive treat seperti running, ready, dan lain-lain. Terus konteks treat yang disimpan saat tidak berjalan. Satu cara untuk melihat treat adalah sebagai penghitung program independen yang beroperasi dalam satu proses. Yang selanjutnya tumpukan eksekusi. Selanjutnya beberapa penyimpanan statis per treat untuk variabel lokal. Selanjutnya akses ke memori dan sumber daya prosesnya dibagikan dengan semua treat lainnya dalam proses itu. Treat pada OS. Dalam OS yang mendukung treat, penjadwalan dan pengiriman dilakukan berdasarkan treat. Ada beberapa tindakan yang mempengaruhi semua treat dalam satu proses dan harus dikelola oleh OS di tingkat proses. Misalnya penangguhan melibatkan pertukaran ruang alamat dari suatu proses keluar dari memori utama untuk memberi ruang bagi ruang alamat proses lain. Karena semua treat dalam proses berbagi ruang alamat yang sama, semua treat ditangguhkan pada waktu yang sama, demikian pula penghentian proses menghentikan semua treat dalam proses itu. Manfaat penggunaan treat, manfaat utama treat berasal dari integrasi kinerja, dibutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit untuk membuat treat baru dalam proses yang ada daripada untuk buat proses yang baru. Selanjutnya dibutuhkan lebih sedikit waktu untuk menghentikan treat daripada proses, dibutuhkan lebih sedikit waktu untuk beralih di antara dua treat dalam proses yang sama daripada untuk beralih antar proses. Treat meningkatkan efisiensi dalam komunikasi antar program pelaksana yang berbeda. Di sebagian besar sistem operasi, komunikasi antar proses di independen memerlukan intervensi kernel untuk memberikan perlindungan dan mekanisme yang diperlukan untuk komunikasi. Namun, karena treat dalam proses yang sama berbagi memori dan file, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa memanggil kernel. Pendekatan single threading, pendekatan tradisional dari satu thread eksekusi per proses, di mana konsep thread tidak dikenali. Disebut sebagai pendekatan thread tunggal. Ini adalah thread tunggal. Di sebelah kiri adalah thread tunggal. MS-DOS adalah contoh OS yang mendukung proses pengguna tunggal dan thread tunggal. Jalur eksekusi tunggal per proses di mana konsep thread tidak dikenali disebut sebagai pendekatan thread tunggal atau single threading. Selanjutnya, pendekatan multi-threading. Lingkungan runtime Java adalah contoh sistem satu proses dengan banyak thread. Yang menarik di bagian ini adalah penggunaan beberapa proses yang masing-masing mendukung banyak thread. Pendekatan ini digunakan di antara Windows, Solaris, dan banyak versi modern Unix. Di sebelah kanan ini adalah sebuah multi-threading, yaitu ada one process multiple thread, lalu ada multiple process, multiple thread per proses. Selanjutnya, thread versus proses. Gambar ini mengilustrasikan perbedaan antara thread dan proses dari sudut pandang manajemen proses. Dalam model proses thread tunggal, yaitu tidak ada konsep thread yang berbeda. Representasi proses mencakup blok kontrol, proses dari ruang alamat pengguna, serta tumpukan pengguna, dan ruang alamat pengguna, serta tumpukan pengguna dan kernel untuk mengolah perilaku panggilan atau kembali dari pasangan proses. Saat proses sedang berjalan, ia mengontrol register proses. Isi register ini disimpan saat proses tidak berjalan. Dalam lingkungan multithread, masih ada satu blok kontrol proses dan ruang alamat pengguna yang terkait dengan proses tersebut. Tetapi sekarang ada tumpukan
terpisah untuk setiap thread, serta blok kontrol terpisah untuk setiap thread yang berisi nilai register, prioritas, dan lainnya. Multicore dan multithreading. Chip multithreading dan multicore berpotensi untuk meningkatkan kinerja aplikasi yang memiliki paralelisme dalam jumlah besar seperti game, simulasi, dan lain-lain. Performa tidak diskalakan secara linear dengan jumlah core. Menurut hukum Amdahl, perangkat lunak biasanya menimbulkan overhead sebagai akibat dari komunikasi dan distribusi pekerjaan ke beberapa prosesor dan overhead koherensi cache. Hal ini menghasilkan kurva di mana kinerja mencapai puncaknya dan kemudian mulai menurun karena peningkatan beban overhead yang menggunakan prosesor. Ada banyak aplikasi yang memungkinkan untuk mengeksploitasi sistem multicore secara efektif, di mana perhatian besar diberikan untuk mengurangi fraksi serial dalam arsitektur perangkat keras, sistem operasi, middleware, dan perangkat lunak aplikasi database. Banyak jenis server juga dapat secara efektif menggunakan organisasi multicore paralel, karena server biasanya menangani banyak transisi yang relatif independen secara paralel. Library Treat bertugas untuk menyediakan API atau Application Programming Interface untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Ada dua cara dalam mengimplementasikan pustaka thread. Menyediakan API dalam level pengguna tanpa dukungan dari kernel sehingga pemanggilan fungsi tidak melalui sistem call. Jadi jika kita memanggil fungsi yang sudah ada di pustaka, maka akan menghasilkan pemanggilan fungsi call yang sifatnya lokal dan bukan sistem call. Selanjutnya menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pemanggilan fungsi call akan melibatkan sistem call ke kernel. 3 pustaka thread yang sering digunakan diantaranya POSIX3, PTTreads, Java, dan Win32. Implementasi POSIX standar dapat dengan cara user level dan kernel level, sedangkan Win32 adalah kernel level. Java API terdiri thread dapat diimplementasikan oleh PTTread atau Win32. Thread multi-threading model many to one, yaitu memetakan banyak user level thread ke satu kernel thread. Manajemen proses thread dilakukan di user space efisien, tetapi yang mempunyai kelemahan yang sama dengan user thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor dikarenakan hanya satu thread saja yang bisa mengakses kernel dalam suatu waktu. Selanjutnya yaitu one-to-one, memetakan setiap user thread ke kernel thread, menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan many-to-one model. Keuntungannya sama dengan keuntungan kernel thread, kelemahannya setiap pembuatan user thread membutuhkan pembuatan kernel thread yang dapat menurunkan performa dari sebuah aplikasi. Model one-to-one diimplementasikan oleh Windows NT dan OS 2. Selanjutnya multi-threading model many-to-many. Jumlah kernel thread dapat spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan dan kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Ketika suatu thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk melakukan eksekusi. Sekian presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.